kajian yang lalu bahwa untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala kita harus selalu berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan sore hari kita baca 3 kali ya ikrar kita. Mari kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Rasul sampaikan man qala hina yusbihu wa hina yumsi salata marrat. Barang siapa yang mengucapkan di pagi hari dan ketika sore hari 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, kana haqqan 'ala Allahi ayyudiya. Maka orang itu berhak atas Allah, Allah akan memberikan hak kepada orang itu untuk ridhonya. Ini hadis yang disampaikan kita telah bahas sampai dengan wa bi Muhammadin nabiyya. Ibu-ibu dan saudara sekalian, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepat merupakan hari kemerdekaan bangsa kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah kemerdekaan atau merdeka itu adalah merupakan nikmat, salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rahmat yang Allah kasih kepada bangsa kita. Makanya dalam pembukaan ya undang-undang itu disampaikan dengan rahmat Allah. Artinya memang orang merdeka itu orang yang hidupnya bebas. Dalam arti bebas itu adalah bebas dengan keterikatan aturan-aturan yang maha kuasa, dengan aturan-aturan yang disepakati oleh manusia. Ya kan? Artinya sebagai bangsa kita menyepakati aturan. Nah, kenikmatan ini mesti selalu menjadi hal yang bukan diperjuangkan, tetapi harus dirawat dengan baik, harus dipelihara, harus dijaga dengan baik. Karena kalau kita lihat negara-negara yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita pasti meskipun banyak sekali kekurangan, ya, atau mungkin ya lebih daripada kurang barangkali. Tapi kalau kita bandingin sama yang lain-lain, Allah, ya kan, kita bersyukur. Bagaimanapun kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Ini hasil daripada pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita. Mungkin di antara bapak-bapak barangkali yang juga belum pernah ikut berjuang, yang umurnya mungkin sekarang 70, 80. Orang kaya saya tuh tinggal nikmatin doang. Masa ya tidak terima kasih? Masa ya tidak bersyukur sama Allah dan tidak berterima kasih kepada pahlawannya, kan gitu ya. Ini bapak-bapak yang sebelah sana yang umurnya di atas saya baru 60 ya, mungkin ya 70-80 itulah yang dulu
ikut berjuang dan terima kasih. Rasanya saya itu kalau bahasa saya punya gertes di dalam hati. Emang di kesempatan kemerdekaan ini banyak orang yang melakukan renungan. Sebetulnya itu bagian yang baik, tetapi merenungkan hanya ketika kita merayakan karena ada 17-an atau mungkin dengan cara yang lain, ya, bikin mainan-mainan dan sebagainya, game dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Ya, tetapi yang jelas di dalam kemerdekaan itu, masya Allah, kita sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita. Dan mari kita sanjung Fatihah buat mereka semuanya agar mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bapak Ibu, tentunya di kemerdekaan atau merdeka itu yang pasti diinginkan pertama hidup pengennya tetap aman, ya kan. Yang kedua pengennya supaya sejahtera. Yang ketiga hidup itu pengennya bersatu dalam perbedaan. Dan yang keempat adalah keadilan. Itu semua ada di dalam konstitusi kita. Saya ingin sedikit membicarakan dalam kesempatan ini yang menjadi salah satu perekat dan pengikat dari semua ini adalah mengenai keadilan. Di dalam Al-Quran itu kata-kata adil itu banyak sekali disampaikan. Misalnya dalam satu ayat dikatakan innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu biasanya disampaikan ketika akhir daripada khutbahnya para khatib di hari Jumat. Jadi ada selain wasiat takwa di setiap khutbah itu dinyatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sedang untuk berbuat adil dan baik. Itu bil adli wal ihsan. Kalau kita membahas tentang adil dalam Al-Quran itu ada dua kalimat yang disampaikan oleh Allah. Yang pertama kata al-adlu itu sendiri yang artinya adil. Yang kedua adalah kata al-qistu, artinya adil. Misalnya Allah menyampaikan di ayat dan surat yang lain, innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Al-muqsit itu dari kata al-qistu, artinya adil. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat itu ada perbedaan yang signifikan. Di antaranya adalah perbedaan yang berkaitan dengan al-adlu itu adalah adil itu sifat Allah. Gitu. Artinya kalau itu sifat Allah, maka kalimat ini maknanya sangat absolut. Keadilan yang
sebenarnya yang bisa al-adlu itu hanya Allah. Itu sebenarnya. Karena itu manusia diminta disuruh atau diharapkan untuk mengacu kepada keadilan ini, al-adl. Inna Allah ya'murukum bil adli. Itu al-adl. Jadi al-adlu itu adalah satu keadilan yang bersifat absolut, mutlak. Jadi bagaimana Allah menjelaskan tentang adil itu, Masya Allah. Itu gambarannya sangat besar sekali dalam Al-Quran. Tapi sebelum saya sampaikan yang kedua, kalimat kedua itu al-qistu. Al-qistu itu artinya adil juga. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Di surat Ar-Rahman itu disebutkan apa? Bil qist wa la tuqsirul mizan. Ya. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taghlaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jadi wa aqimul wazna, dan tegakkan timbangan itu ya, bil qisti, dengan keadilan, wa la tukhsirul mizan, dan kalian jangan sekali-kali ngurangin timbangan. Makanya orang-orang yang maaf yang dagang itu tukang ngurangin timbangan apa? Wailul lil mutaffifin. Jadi kata Quran, celakalah. Artinya apa? Orang yang mengurangi timbangan, idza qalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka nakal, nimbang, dikentit. Bahasa orang dikentit itu apa ya? Ada yang dilorot, ada yang diambil gitu. Ya itu tuh tukang ini ngambilin apa? Beras itu. Itu akan apa? Oleh keseimbangan itu. Keadilan akan oleh kalau itu dikurangi. Nah, maka saudara, al-qistu itu adalah sifat adil yang dimiliki oleh makhluk, yaitu manusia. Kalau al-adlu itu sifat absolut yang dimiliki oleh Allah. Nah, al-qistu itu harus mengacu kepada al-adlunya Allah. Nggak boleh gitu. Karena kalau mengacu kepada keadilan manusia, ini jadi nggak beres. Gitu, ngikuti. Ya udah, kalau dia divonis 3 tahun, ya ini 3 tahun. Nggak bisa begitu. Gitu. Walaupun mungkin bisa jadi apa, kejahatannya sama, gitu, atau tidak sama, apalagi gitu. Seperti misalnya kita punya anak 10, ada yang umur 25 sampai yang umur 2 tahun, dikasih duit sama-sama 2 miliar, misalnya begitu. Yang pokoknya adil. Nah itu bukan seperti itu keadilan. Maka nanti disampaikan dalam Al-Quran, adil itu seperti apa? Ya Allah. Itu tadi ayat pada surat Ar-Rahman, ayat itu. Ketika Allah menjelaskan apa tadi, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, itu ayatnya belakangan. Jadi suruh nyontoh sama dengan Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya adalah kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun. Apakah kepada makhluk manusia, hewan, sampai yang kita nggak tahu, Allah kasih sayang. Allah kasih sayang juga sama orang kafir di dunia. Meskipun mereka ingkar, nggak mau nyembah, bahkan melawan, musuhin Allah, dikasih hidup, masih makan, malah kadang-kadang banyak yang lebih kaya ya dari kita. Makanya kita sering alhamdulillah dari banyak yang ngiri,
itu dia nggak sholat ayah-ayah. Malah kata Allah, kalau kamu pengen cuma kaya raya doang, ya nggak sholat, gitu. Ya kan? Orang-orang pada sholat jamaah di masjid, dia mah kerja baik, gitu. Ya kan? Jadi kita nggak bisa mengukurnya dengan itu, mengukur dengan apa namanya, ya, keadilan seperti itu. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu sifat Allah yang balance, kasih sayangnya apa seimbang semuanya. Jadi mau yang beriman, mau yang tidak beriman, mau yang kelihatannya mati, yang hidup di dunia, yang sudah di alam kubur pun itu bagi orang yang beriman kasih apa-apa. Luas kuburnya, coba kuburan cuma 2 meter, tapi bisa luas, terang, nikmat, lebih nikmat daripada di dunia. Makanya orang mukmin yang benar, yang jujur, pengennya cepat mati ketimbang hidup di dunia. Ar-Rahman. Karena nanti dapat Ar-Rahim. Tapi sifat Ar-Rahman masih di situ juga. Karena makna senang luas itu makna duniawi. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim khusus yang beriman. Sifat Rahman Rahimnya Allah yang dikubur itu, yang mukmin nikmat, yang kafir juga dikasih balasan sesuai dengan keinginannya. Ketika di dunia kan pengennya di neraka katanya. Bahkan nama bilang dari ada orang Islam aja masih di dunia pengen di neraka, ada gitu. Ada orang Islam aja dapat neraka. Itu sesuai dengan sifat rahmatnya Allah. Jadi rahmannya Allah itu memberikan kesulitan neraka di akhirat untuk orang yang kafir itu sesuai dengan keinginan. Makanya ada kata-kata dalam Al-Quran, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Maka mereka itu digembirakan dengan azab yang amat pedih. Kenapa? Karena mereka di dunia gembira kalau nanti katanya di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Nah, kembali kepada Ar-Rahman. Allamal Quran, disebut Quran. Jadi kalau pengen adil itu ngikutin Ar-Rahman Allah. Kemudian apa? Ngikutin Quran. Allamahul bayan, mengikuti lagi apa yang dijelaskan oleh Quran. Wasyamsu wal qamaru bi husban wal najmu was-shajaru yasjudan. Itu keadilan semua. Langit, bumi, matahari, bulan, mereka itu dengan keadilannya Allah. Taat semua, nggak ada yang paling. Kalau kita kan ngaji, ya giliran ngaji tidur. Hanya itu nggak ngikutin keadilannya Allah. Maaf, nggak ada apa-apa. Kalau tidur nggak boleh, tapi kalau ngantuk boleh. Karena di masjid jangan tidur ngantuk aja, itu nikmat soalnya, udah nggak apa-apa. Tapi itu satu hal yang kita contohkan misalnya, ya. Jadi itu bayangkan kalau ada matahari ngantuk dulu kan pagi-pagi, kita bisa nggak sehat? Dia nggak jalan, nggak ada yang boleh, nggak ada yang tidak pada sistem keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak dikurangi sama sekali. Setelah tidak dikurangi, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, ya semua wasyajarunya sudah banyak. Bagaimana kita bisa melihat bahwa pohon itu sedang sujud? Ya sudah bertasbih, usabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh wa min syai'in. Bagaimana mereka bersujud, bagaimana mereka bertasbih. Kita aja disuruh tasbih ya 3 kali selesai kan itu, kan lumayan. Tapi itu tuh kerjaannya tasbih, sujud. Pantas, saya sering mikirnya ya. Itu pernah hujan, kena angin, nggak pernah demo, nggak pernah minta tolong sama kita.
Malah kita kalau kepanasan itu bernaung di situ, kita dapat oksigennya. Ya Allah, pantesan makhluk yang bertasbih memberikan manfaat kekuatan yang amat dahsyat. Itu keadilan Allah. Nah, kalau kita ngomong perspektif atau pandangan mengenai berkaitan dengan negara, bagaimana menerapkan, menjalankan, menegakkan keadilan, maka di dalam satu judul yang berkaitan dengan adil itu Quran menyebut lebih khusus atau spesifik itu mengenai hakim dari kata hikmah. Jadi kita sering mendengar dengan kata hikmah. Kita itu sering mengatakan, iya, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya walaupun musibah tapi hikmahnya banyak, gitu. Jadi hikmah itu ada di musibah, ada di kesenangan, ada di kesulitan, itu hikmah. Nah, di dalam Al-Quran ada tafsir Bapak sekalian buku atau kitab yang disebut judulnya Al-Hikmah Bid-Da'wah ila Allah Ta'ala. Itu tebelnya segini tebelnya. Kira-kira 2 kali Quran, 2 kali mushaf. Saya pernah membaca itu kitab itu disertasi kalau nggak salah. Namanya saya lupa. Tapi di sana disimpulkan tentang hikmah itu ada 3. Jadi Quran menyebutkan saja ayatnya itu yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah man yasha kepada orang yang menghendaki, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang bisa mengambil, maka dia bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. 1. Yang kedua, ada ayat-ayat yang banyak sekali berkaitan dengan diutusnya para rasul. Itu salah satunya adalah mengajarkan hikmah. Jadi disampaikan ada 4 tugas rasul-rasul, nabi-nabi yang diutus oleh Allah muka bumi. Di antaranya yang nomor 3 terdapat wa yu'allimuhumul atau wa yu'allimuhumul hikmata, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Mereka mengajarkan Alkitab. Jadi Alkitab itu kalau Nabi Musa, Isa, Injil, Taurat. Kalau Nabi kita, Al-Quran, wal hikmah. Ay wa yu'allimuhumul hikmah. Mereka itu juga mengajarkan al-hikmah. Jadi al-hikmah disendirikan dengan Alkitab. Maka di dalam kitab itu atau di buku Al-Hikmah itu diterangkan, ternyata kesimpulannya itu adalah bahwa Alkitab itu adalah aturan-aturan Allah yang tertulis. Sementara Al-Hikmah itu adalah aturan-aturan Allah yang tidak tertulis. Gitu. Kalau ditulis semua namanya bukan Quran. Makanya orang yang sering bilang itu nggak ada dalilnya di Quran. Nah, kalau semuanya ada, bisa hebat sudah. Jadi memang itu supaya berlaku terus-menerus sampai ke surga. Al-Quran itu nggak semuanya secara sharih terang ada semua di Quran. Maka dijelasin di dalam
apa al-hadis atau as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, al-hikmah kembali itu menurut apa itu tadi kitab itu dikatakan kalau Alkitab itu adalah tuntunan Allah yang tertulis, al-hikmah itu tuntunan Allah yang tidak tertulis. Ya seperti konstitusi kita juga kan ada yang tertulis, ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis, gitu loh. Nah, yang tidak tertulis ini, Pak, maka al-hikmah itu disimpulkan sebetulnya ada dua saja. Jadi dua itu apa? Dua itu adalah hikmah. Pertama hikmah ilmiah, yang kedua hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah itu apa? Hikmah yang berkaitan dengan ilmu. Maka semua perbuatan, apalagi orang yang beriman, harus didasarkan pada ilmu. Dan yang kedua adalah hikmah amaliyah. Ada orang tidak berilmu, tapi dia beramal baik terus-terusan, maka dia akan mendapatkan hikmah. Contoh misalnya, ada orang ngajar nggak bisa, ya kan? Jadi profesor lagi nggak bisa, ngajar jadi ulama nggak bisa. Tapi dia itu ngamalin, misalnya sedekah aja kerjaan, gitu. Yang lain itu dianggap sedekah aja kerjaannya. Ada orang begitu. Pokoknya apa aja sedekah, gitu. Sedekah, infak, sedekah, itu. Itu dari sedekah itu, ya pokoknya sedekah itu ikhlas karena Allah dan Rasul. Maka dia dapat mengakumulasi kebaikan yang terus-menerus nggak ada habisnya dari sedekah itu. Dan kemudian kelihatan makin pintar, makin cerdas, makin sehat, makin bagus. Lalu dia bilang, kenapa bisa begitu? Gitu. Itu baru di dunia, ya. Apalagi nanti akhir. Allah Akbar. Ada orang begitu. Ada orang yang nggak punya apa-apa, punya tenaga, punya tenaga sedekahin terus. Nah orang punya cuma ilmu terus sedekahin. Ada hikmah di situ, karena dia tahu. Jadi hikmah itu kebaikan-kebaikan yang didapat yang secara amaliyah tadi, yang satu ilmiah. Ya. Jadi ada orang kerjaannya tenaga nggak punya, duit nggak punya, apa nggak punya, tapi apa? Itu hikmah ilmiah termulia, terhebat itu ilmu. Makanya Quran menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu ilmu la ilaha illallah. Itu. Sebab dengan la ilaha illallah dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hikmah dua itu Pak, ini agak serius dan ngajinya itu dua tadi beranak pinak menjadi tiga. Maka tiga ini makna daripada al-hikmah. Apa itu? Yang pertama, al-hikmah atau hikmah itu maknanya al-ilm, yaitu ilmu. Jadi orang kalau ingin dapat hikmah bisa melalui ilmu. Maka definisi di kitab disampaikan, ilmu itu apa? Ma'ya'nahu sahibahu minal umuri bisabari. Ilmu itu adalah sesuatu yang mencegah orang tidak terjerumus di dalam kebodohan. Kebodohan apa saja? Nah, bodoh itu di Quran disebut ada dua. Ada bodoh yang kemudian kelihatannya pintar, itu namanya jahiliyah. Makanya zaman Rasulullah disebut jahiliyah karena sebab apa?
orangnya pinter-pinter, tetapi otaknya doang, akalnya doang, intelektualitasnya doang, hatinya, imannya lemah. Itu namanya jahiliyah. Jangan dikira jahiliyah itu orangnya tidak pinter, pinter Pak. Itu. Tapi hatinya nggak pinter, hatinya lemah karena itu mereka ada yang musyrik, ya, menyekutukan Allah, ya, makanya disebut sufaha mereka. Ya, jahiliyah itu pinter. Mungkin sekarang juga mungkin boleh dikatakan banyak. Ya. Jadi itu apa? Makna hikmah, hakim itu harus punya ilmu. Nah, ilmu yang tertinggi itu ilmunya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya kira kalau seorang hakim misalnya mau memutuskan perkara, mau menghukum orang, itu dengan sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, pasti akan hati-hati. Gak mungkin menjadi pertimbangannya duit, jabatan, popularitas, pangkat, gak mungkin. Kalau begitu loh, kalau seorang hakim yang muslim, ya, itu di sininya la ilaha illallah gitu, itu pasti tidak akan takut dan tidak akan berbuat yang zalim pasti. Nah itu makna yang pertama. Al-hikmah maknanya al-ilmu. Yang kedua, al-hikmah itu maknanya al-adil. Adil. Nah, itu tadi disebut pada penjelasan pertama itu. Jadi yang saya jelaskan pertama itu bagian daripada al-hikmah, yaitu adil. Yang disebut kita al-istu tadi, muksid orangnya. Nah, itu orang yang berbuat adil itu definisinya apa? Majamna sahibahu minal wuqu'i fil. Sesuatu yang mencegah orang itu tidak berbuat zalim. Itu namanya adil. Jadi dasarnya apa? Ya tadi ilmu diantaranya. Ya. Jadi al-adlu itu penuh dengan keimanan di dalamnya. Maka kalau seorang hakim, kita ini bapak ibu itu jadi hakim dengan dirinya sendiri, jadi hakim di keluarganya. Gitu. Apalagi kalau jadi hakim di pengadilan, nah itu tugas yang lebih berat lagi. Nah, al-adlu itu adil. Nah ini nggak mudah. Ini yang harus dipelihara dengan cara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Makanya kalau keadilan sekarang misalnya, kok ada orang misalnya nih korupsi jelas-jelas ngaku dia korupsi juga dan terbukti korupsi itu 100 triliun, kok cuma dihukum di penjara misalnya 3 tahun misalnya. Nah itu apa namanya mencederai dan merusak keadilan, gitu ya. Karena tidak hikmah, tidak penuh kebijaksanaan. Dan itu dalam konstitusi kita kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini kemerdekaan nih maksud saya lagi ngomong gitu ya. Jadi al-ilmu al-adil. Yang ketiga akhir sudah mulai kelasaan soalnya itu al-ilmu halim, kebaikan. Jadi harus baik. Jadi mengadili orang, hakim mengadili orang itu bukan karena dendam, nggak boleh. Mengadili orang karena kesel sama dia. Jadi tetangga saya nyebelin dia, nggak bisa. Jadi mengadili orang karena apa? Karena kebaikan. Kebaikan apa? Ilmu dan hati. Maka seorang hakim harus punya 3. Al-ilmu, al-adlu, dan al-ilmu.
Ada banyak sekarang hakim-hakim yang baik-baik. Itu tadi mestinya dihukum mati, dihukum 3 tahun, kan baik dia, ya kan? Dia berbuat baik. Tapi kebaikan itu tidak didasarkan pada keadilan. Ya. Jadi yang lain apa? Dosa ini. Yang dihukum dapat kebaikan tadi, tapi seluruh Indonesia tersakiti, termasuk hakimnya sendiri di dunia, apalagi nanti di akhirat jadi hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia hanya berbuat baik, tidak berbuat adil dan ilmu, tidak didasarkan pada ilmu. Pakai ilmu saja juga tidak cukup kalau nggak pakai adil dan pakai baik. Karena kalau pakai ilmu itu pakai pasal-pasal doang. Pokoknya semua sama, pasalnya segini ya sudah, nggak bisa begitu. Harus pakai. Jadi misalnya sama-sama nyolong sendal, kalau ada atau sama-sama ngambil kakao yang coklat, atau ada orang nyolong makanan, ya, lapar untuk sendiri, sama seorang presiden nyolong makanan, apa mungkin ya? Bisa mungkin, ya kan? Ya, seorang presiden nyolong makanan sama-sama buat makan, gitu. Hukumannya pasti beda, harusnya. Jadi itu harus didasarkan pada 3 itu, nggak bisa. Ya, pasalnya lalu seorang yang rakyat biasa kecil miskin nyolong makanan untuk makan hari itu, bahkan untuk saat itu doang, dengan seorang presiden yang nyolong makanan gitu, maaf ya, ya kan. Kalau malah seorang presiden bisa di mana saja, bukan cuma di Indonesia, saudara. Jangan punya pikiran nih, ya Mas Rudi kayaknya nih nggak suka dibahas sama presiden di negara. Ini bicara tentang keadilan, itu ya. Malah presiden itu kalau maaf mencuri itu tinggal begini doang, nggak ngambil jilid begitu. Kalau orang miskin itu ngambil beneran fisik. Kalau itu cuma tanda tangan doang, katanya. Tanda tangan itu cuma sedikit saja, gitu. Tapi dampaknya kalau itu ada 1000 triliun, saudara, insya Allah, ya kan? Maka hikmah itu harus melakukan 3 itu. Al-ilmu, al-adlu, al-hilmu, itu sifat Allah. Ya, baik. Jadi baik didasarkan pada adil dan ilmu. Ya kan, adil didasarkan pada baik sehingga tidak dendam, dan ilmu dengan pasal. Nah, apa namanya? Ilmu didasarkan pada adil dan baik. Itu harus 3-3 maka jadi hakim itu berat. Jadi jangan bangga, maaf kalau di sini ada yang jadi hakim. Ya jangan bangga, tapi harus benar-benar banyak minta ampun sama Allah. Saya dulu sering nasihati hakim-hakim ketika kuliah di S2 hukum. Ya, saya kebetulan ngajar di S2 hukum itu. Saya sering ngomong hakim, polisi, tentara, pengacara itu banyak benar tuh yang pada kuliah tuh S2 tuh mulai. Saya bilang ini nggak mudah kau, ya kan, menjadi hakim. Ya, jadi jangan senang kalau naik pangkat, kalau cuma hanya naik pangkat di hadapan Allah. Maka Rasulullah SAW dan juga para nabi itu ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan ini mudah-mudahan penuh dengan hikmah. Katanya kita sudah 80 tahun ya, berarti kemerdekaan ini sudah lebih tua dari umur saya.
dan mungkin ada yang sudah lebih tua dari umur bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan umur 80 tahun adalah umur yang bukan hanya dewasa, tapi untuk ukuran kita sudah tua. Harusnya kita mendapatkan hikmah yang begitu banyak. Kita doakan selalu betapapun keadaannya, seperti apapun keadaannya, kita selalu harus berdoa, bersyukur, dan terus untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang manfaat baik untuk dunia dan akhirat kita khususnya. Semua dilirik di jalan apapun. Setidak-tidaknya memang yang paling gampang buat kita adalah untuk selalu bertakarub kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu berarti kita mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan Allah selalu jaga negara ini. Allah selalu berikan kebaikan rahmat. Allah selalu menuntun keadilan menjadi keadilan yang sesungguhnya, kesejahteraan, kemakmuran, dan mudah-mudahan kita semuanya dan anak cucu kita semua nanti bisa menikmati kemerdekaan ini ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa dhakkirna bima yanfa'una wa nawwir qulubana wa hassin maqasidana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah